Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahi likulli karbin azim. Paparris ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Kita bisa bertatap muka sekalipun melalui layar kaca. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam sudah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tentang cerita bagaimana keadaan sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahlil badiyah anna rajulan min ahlil jannah ista'dana rabbahu fi zara' faqala lahu alasta fima syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra'a qala fabadara at-tarfa nabatuhu wastawi'uhu wa istihsaduhu fakana amthalul jibal fayaqulu Allahu dunak ya ibna Adam فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي والله لا تجده إلا كرسيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Ini sebuah cerita lucu sebenarnya kalau kita mengerti dengan bahasa Arab. Tapi kelucuan itu diekspresikan Nabi melalui senyum beliau. Satu ketika hadis ini disaksikan oleh banyak sahabat. Rasulullah yuhadditsu. Nabi bercerita tentang indahnya sorga. Nah, ini metode Nabi membangkitkan semangat beramal kepada sahabatnya. Terkadang Nabi membangkitkan semangat beramal kepada sahabatnya dengan memotivasi hadis-hadis amal. Nah, karena itu hadis amal menurut para ulama sekalipun lemah, dia boleh menjadi fadailul amal. Itu perkataan Ibnu Salah. Hadis yang bernuansa lemah, dia akan naik derajatnya, dia mampu diamalkan jika dia berbicara tentang amal soleh. Nah, amal solehnya itu adalah amal soleh yang memang dinaungi oleh hadis-hadis yang memang sudah menjadi hadis-hadis sahih. Sehingga hadis ini adalah hanya sekedar penopang saja. Nah, ketika hadis ini diceritakan oleh Nabi, kondisinya adalah Rasulullah sedang berbicara kepada para sahabatnya, memberikan petunjuk tentang sebuah cerita agar masuk di akal mereka. Karena Nabi SAW yukhatibun nas biqadri uqulihim. Nabi menggunakan bahasa sesuai dengan kadar kemampuan para audiensnya, para sahabat-sahabatnya. Terkadang Nabi menggunakan bahasa-bahasa yang nalarnya tidak tinggi, tapi sahabatnya mampu untuk mencernanya. Ini adalah wibawanya Rasulullah ketika dia berbicara di hadapan orang banyak, di hadapan banyak sahabatnya, dia mampu menyadarkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mampu memberikan pemahaman yang luas, yang semua yang mendengarkannya akan mengerti terhadap apa yang dikatakannya. Apa kata Rasulullah SAW ketika mau bercerita tentang sorga? Wa kana yauman yuhaddisu wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Tiba-tiba waktu ingin bercerita kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, rupanya ada seorang ahlil badu.
Ahlul Badu itu orang kampung yang datang, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Tahu sendiri bagaimana orang kampung yang jauh, yang jarang ikut serta di dalam majelis Nabi, karena dia jarang ikut serta di dalam majelis Nabi, sehingga terkadang dia kurang etika di dalam bertanya. Apa katanya? Yang angkat tangan. Ya Rasulullah, ista'dzana rabbahu. Ahlul Badu ini dia bertanya, min ahlil badiyah anna rajulan min ahlil jannah. Dia katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara'. Ya Rasul, bolehkah nanti kalau dalam sorga ada orang penduduk sorga ini minta izin agar dia bisa bercocok tanam katanya. Jadi hendak berhuma laginya. Rupanya kada puas di dalam dunia ini berhuma. Lalu orang kampung ini bertanya, ya Rasul, bolehkah nanti di sorga kita bercocok tanam? Kalau bercocok tanam itu kan tentunya menanam bibit, membajak sawahnya, menuainya, kemudian memprosesnya, baru ketemu yang namanya beras. Setelah beras diolah lagi, baru kita bisa makan nasi. Itu pun gak enak kalau tidak ada lauknya. Artinya sedangkan sorga orientasinya sesuatu yang nyaman. Malainun ra'at. Apa yang dinikmati dalam mata, dalam sorga itu belum lagi menancap di mata kita sudah ada. Wala udhunun sami'at. Apa yang kita dengar, yang sering kali enak-enak sekali kita dengar dalam sorga, yang kita dengar itu belum lagi ada, sudah muncul apa yang kita inginkan. Wala khatara fi qalbil basar, baru ketemu di dalam jiwa, baru ketemu suara hatinya, ya Allah saya kepengen ini, saya kepengen itu, langsung muncul dalam sorga. Itu sorga. Ini orang ini lucu. Kenapa? Masuk sorga kepengen cocok tanam. Ada peristiwa ini di zaman Nabi, ada. Karena itu diceritakan oleh Nabi dengan bentuk tersenyumnya Nabi kepada sahabatnya. Anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu. Ya Rasul, ini ada orang surga enggak yang nantinya minta izin kepada Allah biar dia bercocok tanam? Nabi terdiam. Faqala alasta fima syi'ta. Kata Nabi mengatakan, alasta fima syi'ta. Bukankah dalam surga nanti apa yang kau inginkan? Kalau kau mau bercocok tanam, ya Allah kabulkan. Qala bala. Lalu dia katakan, yang bertanya mengatakan bala, betul ya Rasulullah. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walakin uhibbu an azra. Tapi Nabi bingung, kenapa kau ingin bercocok tanam sedangkan semua orang kepengen yang antik-antik, yang indah-indah. Pokoknya yang praktis. Mau makan, mau lihat orang yang cantik dulu di dunia hanya bisa dikagumi saja. Tapi di sorga cantik sekali ya, langsung kau miliki. Kalau di dunia kecantikannya tak bisa kau miliki. Tapi di sorga pandangan matamu ketika kau katakan ini cantik, jadi istrimu. Karena bidadari lebih cantik daripada dunia. Lebih cantik daripada dunia seisinya. Itulah bidadari. Satu orang wanita, satu orang bidadari, dia akan mengalahkan secantik-cantiknya wanita di muka bumi ini. Inilah yang diceritakan oleh Nabi ketika seorang sahabat ini bertanya tentang bagaimana dia ingin bercocok tanam. Lalu apa yang dia lakukan setelah Nabi tersenyum dan tertawa dan dia jawab bahwa apa yang kau inginkan semua ada di dalam sorga. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau jadi petani, kalau bahasa kitanya itu alang-alang. Kenapa kada hendak minta yang bagus saja? Tapi orang ini memang obsesinya kepengen jadi petani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, semoga apa yang menjadikan hati kita bahagia pada hari ini, Allah akan bahagiakan kita sampai nantinya di alam akhirat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki ini setelah mendengar jawaban Nabi, qala bala, dia katakan, tentu ya Rasulullah, setiap kita akan menikmati apa yang kita inginkan di dalam sorga. Walakin uhibbu an azra. Tapi saya kepengen nantinya kalau masuk sorga itu bercocok tanam katanya. Faqala fabaddara badiru tarfa nabatuhu. Kata laki-laki tadi, saya kepengen nanti dalam sorga saya
menanam benih di sawah-sawah saya nantinya. Berapa banyak, berapa hektar saya punya sawah nanti di dalam sorga. Dia katakan wastiwa'uhu wa istihsaduhu. Saya juga kepengen nantinya di dalam sorga menyiram tanaman saya melalui irigasi yang saya buat sendiri. Rupanya ini cita-cita yang tak tercapai di dalam dunia ini. Dia kepengen jadi orang kaya, punya banyak sawah tapi belum tercapai. Rupanya dia niatkan sudah, kalau saya masuk sorga saya kepengen banyak berisi pehumaan di sini. Nah, karena kenapa? Ternyata itulah keinginan di dunia. Dan disitulah orientasinya berpikir di dalam hidup dunia. Wa istihsadu. Saya kepengen bagaimana saya mencapai, menuai, mendapatkan hasil daripada persawahan saya ini. Bakana amsalul jibal. Mungkin katanya saya akan dapatkan hasil seperti gunung. Saya akan menuai padi seperti gunung banyaknya. Rupanya dia berhayal di dunia ini, dia akan terwujud. Dia berharap akan terwujud nantinya di sisi Allah melalui surganya Allah. Ini kepengennya orang ini. Lalu perkataan fayaqula duna dzalik ya ibna Adam. Bahkan bukan hanya satu gunung. Andai kata engkau makan satu gunung ini jadi beras, jadi makanan kau makan, kamu tidak akan merasa kenyang. Karena di dalam sorga tidak ada buang hajat. Karena itu apapun yang kamu nikmati, semua akan kau nikmati. Faqala dunaka ya ibna Adam. Sekalipun kau tidak meminta sesuatu, engkau langsung minta makanan, minta beras dan sebagainya, Allah akan wujudkan. La yashbi'uka say'un. Tidak akan ada sesuatu yang bisa meletihkan engkau. Begitu pula engkau makan, engkau nikmati kenikmatan ini, tidak akan ada bisa menyetop engkau. Karena sesuatu seperti kenyang disetop oleh Allah hanya di muka bumi ini saja. Di akhirat nanti di dalam sorga Allah berikan sesuatu yang kau tidak bisa rasakan di alam dunia ini. Nanti kau rasakan di dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-a'rabi, mendengar ucapan celotehan orang kampung ini tadi. Orang jauh dia datang kepada Rasulullah bertanya. Ternyata tanyanya kepengen punya sawah di dalam sorga. Ya, mungkin kalau kita orientasikan pada zaman sekarang, andai kata kepengen jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, tapi tak sampai kesampaian di dunia, mungkin bisa jadi nanti dia masuk surga. Ya Allah, saya minta kalau saya masuk surga bikinkan saya kampung supaya bisa jadi camatnya di situ. Mungkin dia waktu pemilihan kalah kali, atau dia minta sesuatu. Ya Allah, karena dia asik hobinya menjahit, ya Allah berikan saya jadi penjahit nanti di dalam sorga agar saya bisa menghasilkan pakaian-pakaian yang luar biasa di dalam sorga untuk penduduk sorga. Ini sudah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang kondisi sorga. Lalu faqala al-a'rabi, ada orang Arab dia mengatakan, wallahi la tajiduhu. Dia menyelutuk perkataan dari orang kampung ini. Yang bertanya tuh pasti orang kampung katanya. Yang bertanya tuh pasti orang Quraisy, bukan orang Ansor katanya. Karena kondisi orang Quraisy di masa dulu dia suka bercocok tanam. Fa innahum ashabuz zara. Itu pasti yang bertanya itu tadi, yang meminta agar dia dapatkan pertanian, persawahan di dalam surga. Itu pasti orang kampung, dia profesinya adalah seorang petani. Saya yakin, kata seorang sahabat menyelutuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nahnu, adapun kita tidak bakalan minta jadi petani di dalam sorga. Kita katakan palas nabi ashabiz zara. Kita bukan orang yang suka bercocok tanam, kata sahabat Nabi yang menyeloteh ketika orang ini tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Fadhahikan Nabi. Lalu Rasulullah tersenyum, tertawa, mengeluarkan giginya, kelihatan giginya dari senyumnya itu tadi. Senyumnya Rasul luar biasa. Patabas sama Nabi SAW, Nabi tersenyum. Inilah luar biasanya sahabat ketika berdialog. Kenapa? Karena terjadinya keadaan yang sangat harmonis. Nabi memberikan nasihat. Nasihat Nabi tidak tegang. Nasihat Nabi mampu dicerna oleh sahabatnya. Sahabatnya pun mengeluarkan pertanyaan yang kira-kira masuk akal di benaknya. Dia keluarkan pertanyaan, saya boleh tidak menjadi seorang petani katanya. Kata yang menyelutuk, kalau jadi petani, kalau bahasa kitanya tuh alang-alang, kenapa kada hendak minta yang bagus saja. Tapi orang ini memang obsesinya kepengen jadi petani.
Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat dialog antara sahabat-sahabatnya yang meminta sesuatu kepada Allah di luar dari nalar pikiran Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis Bukhari yang memang diriwayatkan dari hadis sahih yang menunjukkan bahwa cerita sorga itu teramat luar biasa. Sekarang apa faedahnya ketika kita mengkaji hadis ini? Hadis, ingat sekali lagi, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sebuah hadis sahihnya. Yang pertama, nilai-nilai yang kita bisa ambil dari faedah hadis ini, taswiku Rasulillah li ashabi wa li ahlil badiyah bil hadis anil jannah wa mulazatiha. Bahwa yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada sahabat-sahabatnya agar dia mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan cara menanamkan kelezatan di dalam dunia akhirat, di dalam alam akhirat. Kenapa? Karena Nabi bercerita tentang sorga dan kelezatan-kelezatannya. Sehingga kelezatan sorga itu digambarkan oleh Nabi sebagaimana kelezatan yang ada di dunia, bahkan lebih daripada itu. At-tasyabbuh bid dunya, at-tasyabbuh melakukan perumpamaan di dunia itu tidak jauh beda dengan alam akhirat. Apa yang kau laksanakan, kita rasakan lezatnya di alam dunia, itu juga bagus di alam akhirat. Ini yang pertama dari pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Derajat seseorang di dalam surga tergantung orientasi hidupnya di dalam dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemuliaan, petunjuk dan hidayahnya di muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana cerita kondisinya pada zaman sahabat-sahabatnya. Ada yang bertanya tentang sorga dan bertanya tentang kenikmatan di dalam dunia dibawa ke dalam sorga. Nah, faedah yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis tersebut adalah fil jannah yatahaddatsun nasu ma'a rabbihim wa yaruddu alaihim. Di dalam sorga tentunya adanya dialog. Ini keyakinan dalam ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita ada di dalam sorga, maka seseorang hamba yang masuk ke dalam sorga mampu dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia meminta sesuatu itu sudah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dengan jelas, fil jannah yatahaddatsun nas ma'a rabbihim. Setiap orang di dalam sorga dia akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya wa ala rabbihim, dengan Tuhannya mereka langsung melihatnya. Nah, inilah lalu ketika kita bicara hadis ini, apakah Allah bertempat? Apakah Allah memiliki tempat? Allahu a'lam. Hadis ini memberikan contoh bahwa adanya mukhatabah, adanya berdialog antara Allah dengan seorang hambanya. Ini yang digambarkan di dalam hadis ini. Yang ketiga, obsesi seorang hamba di dalam sorga berdasarkan tingkat hati dan apa yang menyelimutinya di dalam otaknya, dalam akalnya. Ketika orientasinya hidup ini adalah ingin bertemu dengan seorang yang dicintainya, dia akan obsesinya akan tercapai nanti di dalam surganya. Dalam satu ketika ada namanya Ka'ab ibnu Rabi'ah. Ka'ab ibnu Rabi'ah ini adalah orang yang sangat membantu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya dia membantu agar membawakan sedikit air untuk Nabi berwudu. Satu ketika Rabi'ah bekerja kepada Nabi dari pagi sampai petang, dia tidak pulang. Lalu karena dia tidak pulang, dia meminta kepada melihat ketidakpulangannya Rabi'ah ibnu Ka'ab. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, ya Rabi'ah, Rabi'ah, kau baik sekali. Salni fa'u'tik. Rabi'ah, kata Rasulullah, dengan kebaikan engkau ini, sebut kepada saya apa yang kau minta, saya akan berikan kepada engkau. Kata Rabi'ah, diam Rabi'ah. Ketiga kalinya Nabi mengatakan, salni ya Rabi'ah, kau minta kepada saya akan beri.
Nabi mengira orientasi Rabi'ah adalah duniawi. Karena itu beliau menyebutnya salni. Rabi'ah, kau minta kepadaku. Andai kata aku tidak bisa memberi, aku berdoa kepada Allah. Apa yang kau minta diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah. Ketiga kalinya Nabi mengatakan demikian. Lalu Rabi'ah menjawab sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Rasul, saya kepengen satu. Bukan hanya melayani engkau di dunia ini. Saya kepengen juga bisa melayanimu di dalam sorga. Saya ingin menjadi temanmu di dalam sorgamu ya Allah. Saya ingin nanti satu saat di dalam sorga saya akan menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Itu ucapan Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum. Laisa dzaka ya Rabi'ah, apakah ada lain yang kau minta ya Rabi'ah? Biar aku berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan apa yang ku minta untukmu ya Rabi'ah. Kata Nabi, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah. Saya minta agar saya menjadi pendamping engkau di dalam sorga. Bukan hanya saya bisa mendampingi engkau di dunia ini saja, tapi saya di dalam sorga, saya akan berkhidmat kepada engkau. Ya Allah, sungguh sangat luar biasa hatinya Rabi'ah. Dia kepengen jadi pelayan Nabi sampai ke dalam sorga. Itu orientasi Rabi'ah di dalam hidup. Dia kepengen berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata saya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin jawaban saya tidak sama dengan jawaban Rabi'ah. Andai kata saya seorang guru, saya akan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya punya murid yang banyak dan mereka paham terhadap apa yang saya katakan. Mungkin saya seorang guru. Andai kata dia seorang pejabat, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya agar saya naik pangkatan jabatan saya. Andai kata dia seorang pedagang, mungkin orientasi hidupnya dia akan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar dagangan saya laku dan banyak saya punya duit. Itu yang dia ucapkan ketika orientasi hidupnya seperti itu. Tapi Rabi'ah orientasinya adalah ingin berteman kepada Rasulullah SAW. Nabi menjawab, a'in nafsaka bikasratis sujud. Rabi'ah, kata Rasulullah, kalau kau ingin berteman dengan saya, maka perbanyaklah dirimu untuk senantiasa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orientasi Rabi'ah agar menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Orientasi dalam hadis yang sebelumnya, kalau kita lihat, orientasinya dia kepengen punya persawahan, pertanian yang banyak sekali. Yang menghasilkan hasil tani sebanyak gunung yang tinggi. Itu orientasi hidupnya. Maka setiap kita, setiap insan akan mendapatkan derajat keinginannya di dalam surga sesuai dengan berapa banyak keinginan kita di dalam dunia ini. Kalau keinginan kita di dunia ingin bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, yang dengan wujudnya kita nampak zatnya Allah di hadapan mata kita, maka kita menikmati. Sebagaimana ucapan banyak hal ketika Abu Nawas Nasruddin Al-Qadha ditanya, apakah anda masuk surga pantas? Katanya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Kalau saya masuk surga rasanya saya tak pantas. Alan nari jahimi, tapi saya wala aku alan nari jahimi, saya tak sanggup kalau saya disentuhkan ke dalam nerakamu, karena kulit saya, tulang saya akan hancur ya Allah. Keinginannya agar dia diterima taubatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orientasi hidupnya dia adalah ingin menyerahkan diri kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang dalam sorga, ketika dia memasuki keenakan, kenyamanan, kelezatan yang ada di dalam sorga, permintaannya berdasarkan orientasi hidupnya. Oleh sebab itu, derajat seseorang di dalam sorga tergantung orientasi hidupnya di dalam dunia ini. Ini yang ketiga daripada nasihat Nabi Muhammad SAW yang kita lihatkan. Yang keempat, al-hadisu yufidu anna kullama ushtuhiya fil jannah min umurid dunya mumkinun fiha. Para ahli muhaddisin, orang-orang yang mengerti dengan ilmu hadis menyatakan bahwa dalam hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, setiap orang di dalam sorga, andai kata dia menginginkan kehidupan di alam dunia ini dikembalikan ke dalam alam akhirat dalam bentuk kelezatan. Dia ucapkan kelezatan-kelezatan dunia, mungkinun piha, mungkin saja akan terjadi di dalam sorga tadi. Seseorang yang tidak dapatkan rezekinya karena mungkin dia belum mendapatkan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kepengen dapatkan juara di dalam kelas ini, kata seorang anak.
tapi tak mungkin dia bisa dia aturkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya Allah, saya kepengen jadi juara di dalam surga. Mungkin saja karena setiap sesuatu yang menjadi keinginan di dalam surga akan menyentuh nanti orang di dalam akhirat nantinya, di dalam surga nantinya. Dunia tak tercapai, ada surga yang menjadi solusinya. Yang keempat, yang menjadi sarana, man ta'ammala fi nafsil basyariyah fid dunya wajjaha annahu khuliqat lil akhirah li'annahu la yashbahu say'un walau malakatid dunya bi akmaliha. Kata para ulama, seseorang yang memiliki orientasi di dalam dunia ini yang luar biasa, dia tidak akan mendapatkan kekenyangan sekalipun kondisinya di sorga nanti dia dapatkan yang sangat melimpah. Minta maaf. Sebagai satu contoh, kalau ada orang bertanya dia disuguhkan makanan yang luar biasa di dalam sorga nantinya, ada apel, ada anggur, ada macam-macam diinginkan. Satu pertanyaan, kalau saya makan semua nanti saya akan buang hajat. Apakah ada di dalam sorga buang hajat? Segala sesuatu yang menjadi celaan, keletihan di dalam sorga nantinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki akan dilayani banyak bidadari. Subhanallah. Dia akan dapatkan makanan yang luar biasa yang ketika dia makan tidak akan merasakan kenyang. Dia dapatkan kelezatan tapi dia akan menjadi sebuah penghibur di dalam jiwanya, di dalam sorga nantinya. Itulah sorga. Maka berharaplah kita semua masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari neraka, dan setiap yang mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam sorga. Inilah hadis Nabi Muhammad SAW bercerita tentang sorga. Wa ma tushtahi, apa yang kau inginkan kau akan capai nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.